Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang mengikuti kuliah ilmu hukum. Pada kesempatan ini akan kita bahas tentang topik pendekatan hukum secara normatif dan pendekatan hukum secara sosiologis. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tuntas tentang definisi ilmu hukum. Definisi hukum, apa pentingnya kita memahami hukum, apa hubungan hukum dan ilmu-ilmu politik, apa hubungan hukum dengan ilmu-ilmu sosial, sudah kita bahas tuntas. Pada kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa para tokoh ahli hukum tidak ada kesepakatan mengenai definisi hukum. Kenapa para tokoh, para ahli tidak ada kata sepakat? Disebabkan karena para tokoh memandang definisi hukum dengan cara pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda pula, sehingga definisi ilmu hukum atau definisi hukum tidak ada kesepakatan. Nah, kita ambil contoh, saya menyampaikan ini adalah minuman kacang hijau. Mahasiswa yang di depan saya, coba deskripsikan apa ini. Pasti mahasiswa yang di depan saya mendeskripsikan berbeda dengan mahasiswa yang ada di samping. Kalau kita balik dengan mahasiswa yang berbeda, coba ini dijelaskan. Pasti juga mendeskripsikan yang berbeda karena bentuknya berbeda, tulisannya juga berbeda. Inilah juga para tokoh dalam mendeskripsikan ilmu hukum juga tidak ada kata sepakat. Sehingga apa itu hukum? Nah, sehingga di sini ada agree of disagreement, setuju dengan beberapa perbedaan. Inilah kilas balik tentang sesi yang lalu. Tetapi dari definisi para ahli tadi, meskipun tidak ada kata sepakat tentang apa itu hukum, masih ada titik temu di what is law, apa itu hukum. Hukum itu dicipta untuk menciptakan ketertiban. Jadi hukum itu dicipta ya menjadi sarana atau alat untuk menciptakan keteraturan masyarakat. Jadi supaya masyarakat tertib, hidupnya teratur, ya dibuatlah hukum. Inilah hukum. Hukum itu dicipta. Yang kedua, itu hukum itu sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan. Yang ketiga, hukum itu dicipta sebagai sarana untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Sehingga jika hukum itu dicipta, ditetapkan, ada peraturan apapun, kok tidak bisa menciptakan keteraturan, tidak bisa menciptakan kesejahteraan, tidak bisa menciptakan kemakmuran, itu menurut saya ya tidak pas untuk diikuti, atau hukum itu yang tidak pas, tidak sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Maka yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, sebetulnya untuk siapa toh hukum itu dibuat? Menurut Prof. Sarjito, hukum itu untuk manusia. Jadi manusia itu akan bisa teratur hidupnya, akan bisa sejahtera, akan bisa hidupnya bahagia itu dengan menggunakan hukum. Inilah pendapat Prof. Sarjito bahwa hukum itu untuk
manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, kalau manusia untuk hukum itu apakah hukum itu sesuai atau tidak, manusia diwajibkan, dipaksa untuk mengikuti hukum itu namanya manusia untuk hukum. Contoh umpama kita itu kan kalau hujan pakai payung, apa tujuannya? Supaya kita tidak kehujanan. Ternyata payung yang kita gunakan itu justru tidak membuat kita senang, atau kita tidak bisa lepas dari hujan, paling malah mengganggu. Karena apa? Payungnya sobek, payungnya sudah rusak. Maka apakah akan kita pakai payung yang sudah sobek dan rusak itu? Karena justru mengganggu, tidak bisa melindungi kita dari panas atau hujan. Nah, inilah hukum itu dicipta untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dalam hukum itu ada istilah bahwa ada kepastian hukum, ada namanya keadilan hukum, dan ada yang namanya untuk kemanfaatan atau kesejahteraan hukum. Inilah yang akan kita bahas nanti, hubungan antara hukum secara normatif dan hukum secara sosiologis. Para pelaku hukum yaitu hakim, jaksa, advokat, polisi, dan pejabat pemerintahan ini seringkali mengartikan hukum sebagai wujud dari perundang-undangan. Tidak salah, tapi ini adalah kurang tepat menurut saya. Sehingga di luar undang-undang itu bukanlah suatu hukum. Nah, ini suatu pemahaman yang menurut saya adalah orang yang selalu memahami bahwa hukum dipandang secara hukum normatif atau positivisme. Nah, kalau pelaku hukum memandang bahwa hukum itu adalah hanya untuk menciptakan suatu kepastian, maka biasanya ada yang ditinggal. Sehingga sing penting kepastian hukum, padahal ada keadilan yang ditinggal, ada nilai manfaat yang ditinggal. Tapi yang penting pasti ono undang-undangi, ada peraturannya, ada pasalnya, ada sanksinya, udah. Nah, ini yang saat ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Akan tetapi saat ini pelaku hukum itu hanya mencari aman, sehingga tidak mau disalahkan. Saya kan sudah menentukan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang, apa salah saya? Nah, ini sehingga menurut saya adalah para pelaku hukum yang selalu hanya berpegang pada hukum secara perundang-undangan, tapi meninggalkan nilai keadilan dan meninggalkan nilai-nilai kemanfaatan. Ini adalah hanya mencari suatu aman saja. Mahasiswa yang kami sayangi, nah, inilah bahwa hukum itu tidak bisa lepas dari hidup kita. Sejak kita mulai bangun sampai malam, itu dari pagi sampai malam, yang namanya hukum selalu ada di sekeliling kita. Nah, kita membahas tentang apa hukum normatif. Hukum kita pandang sebagai pendekatan normatif. Di bab yang pertama saya sampaikan bahwa hukum itu adalah sebagai tatanan peraturan. Jadi hukum itu digunakan supaya teratur. Hukum merupakan perintah dari penguasa. Ini adalah pendapat John Austin bahwa
siapapun pemerintah yang berkuasa, dia memerintahkan pada anak buahnya, pada stafnya, pada orang di bawahnya adalah itu suatu hukum. Jadi perintah pada penguasa, apalagi memerintah pada kita ini. Hukum diartikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Jadi ada yang lembaga, yaitu anggota lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, ada namanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD 1 2. Itu adalah lembaga yang berwenang menetapkan hukum, sehingga produk-produknya adalah itu dinamakan hukum. Hukum itu ada sifatnya adalah melakukan penegakan, dan siapa yang tidak melakukan mengikuti aturan adalah ada sanksinya. Sehingga hukum di sini adalah penegakan aturan yang sifatnya adalah memaksa. Sehingga siapa yang diatur di sini bahwa hukum adalah mengatur tingkah laku atau tindakan dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga di sini adalah yang ditata, diinginkan hidupnya in order supaya teratur adalah manusia. Ini secara singkat apa itu hukum secara normatif. Sehingga hukum adalah sebagai perangkat peraturan yang logis dan konsisten. Ini adalah hukum normatif. Hukum normatif atau biasa orang mengatakan hukum yang sifatnya yang positif adalah merupakan peraturan yang harus dijalankan dan wajib ditaati. Inilah yang hukum normatif. Nah, siapa yang tidak mentaati, siapa yang melakukan pelanggaran adalah dia mendapatkan sanksi. Ini pembahasan apa itu hukum normatif. Di dalam hukum normatif yang ditonjolkan adalah selalu sanksi bagi yang tidak mengikuti aturan hukum. Padahal sesungguhnya tindakan sanksi atau hukuman merupakan bagian ending dari suatu hukum. Tapi lihat coba kalau kita tertangkap polisi, nah, apa-apa yang disampaikan, Anda telah melanggar pasal sekian, dendanya sekian. Nah, tidak ditanya dulu, kamu ini kenapa kok bisa melakukan kesalahan, kenapa kamu bisa menabrak ini, kenapa kamu kok menginjak marka jalan. Itu tapi langsung ditangkap oleh polisi, langsung kamu melanggar pasal sekian. Ini karena memandang hukum sebagai normatif. Sama juga kita sebagai hidup bermasyarakat, saat ini saatnya orang bayar PBB, pajak hiburan bangunan. Ini bagi yang tidak melakukan pemberian PBB akan dikenakan sanksi. Setiap melakukan pelayanan, minta pelayanan kepada RT, RW, kelurahan tidak dilayani sebelum menunjukkan bukti bayar PBB lunas. Kenapa tidak ditanyakan kenapa kamu sampai saat ini belum bayar PBB? Kenapa kamu sampai saat ini kok belum bayar UKT? Ya kan? Tapi begitu tidak membayar tapi langsung di-cut, judicial. Inilah karena memandang hukum sebagai hukum normatif, positif, hanya ada aturan dan sanksi. Inilah pemahaman hukum dalam arti normatif.